Di LSF kita ada rules nggak boleh ada adegan mencuri. Hah? Polisi nggak boleh jahat. Hah? Maksud gue ini kan film gitu loh. Ini kan film gitu loh. Ini gue baru tahu nih. Baru tahu. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena LSF kita fucked up. Yang jalanin siapa? Orang tua nggak ngerti apa-apa. Lu punya masa depan ketika lu punya 300 miliar di rekening dengan halal, itu adalah masa depan. Tapi bagi seorang Ferry Irwandi 56 miliar aja. Cukup. enggak lah. Oke, welcome to Total Politik dan kita sudah kedatangan raja terakhir. Masih pakai branding itu gak sih lu kalau maju? Yonglek Uchiha. Dan Ferry Irwandi. Ya, anak magang Total Politik ya. Walaupun lu merasa ganteng di pikiran lu, tapi orang-orang perlu merasa pinter. Tapi ada satu testimoni kita yang gue pikir akan sampai pada kesimpulan bahwa Ferry itu akan pintar, brilian, cerdas. Itu kan yang kita harapkan dan kita bayangkan. Ternyata yang pertama, Ferry itu apa Lugas. tadi? Lugas. Coba yang kedua. Menarik. Atau cuma Menarik, satu. menarik, Atau cuma menarik. satu. Ayo udah tambah satu lagi dua. Dua, menarik. Anjing, belum juga keluar pintar. Yang ketiga apa? Yang ketiga Kayaknya punya kesan dia agak beragama. Iya. Islami. Dia kan nggak ada nih kata pintar. Nggak ada. Menarik pun itu editingnya, Bos. Editingnya Menarik, ya. Menarik di interpretasi ala Ferry, itu ganteng. Iya benar. Itu kan soal subjektif ya. Sama kayak orang yang komen ABG. Aku ngerasa itu ABG, Bang Ari ngerasa itu abang. Benar sih. Kesalahan kebenaran Berarti sudut pandang berarti ya. ini Iya. kebaikan dan kejahatan itu absolut. Kesalahan dan kebenaran itu Relatif. Ya kayak gue itu bisa gue bisa cewek. Iya. Kan ya. Bisa ada juga kemarin. Gue itu bisa GW itu bisa gue ewe kan. Gak pernah di Total Politik ngobrol itu kan. Apa ya bahasa mana jadi? Yang Lex ya. Yang Lex, Lex lu kalau lu panggilnya Yang apa Lex apa? Tergantung. Kalau cewek gue pasti yang aja. Yang Kan jadi belum kenal aja udah sayang kan. Yang Apalagi kalau kenal. wah habis. Jadi leg. lu 15-20 tahun lagi tetap Yang Lex atau Old Lex? Tetap. Karena memang yang Lex itu forever yang. Oh. Lu yangnya ini masuknya Gen Z apa milenial? Bodoh amat. Yang penting muda. Yang penting jiwa. Flower generation. Yang penting jiwanya muda bang kalau gua. Iya. Karena umur 40 pun tetap harus jadi idola ABG gitu. Itu KPI ya. Oh harus. Harus. Ada nggak lo kenal orang yang udah secara umur udah relatif tadi tuh kalau pamer, obat kolesterol lo apa gitu kan? Bang. Lu bypass berapa banyak gitu kan? Gampang. Contohnya langsung aja Tio Pakusudewo. Oh iya. Anak sama anak 20 masih Relevan ya. yang nggak punya sosok bapak habis sama Om Tio. Abis nih gimana maksudnya? Habis maksudnya ya udah pasti di mentori ya, kan? bisa jadi apapun itu lah. Yang punya daddy issue gitu ya. Pak Om Tio tuh sosok anjing. Gue kenal Om Tio gue. Ya maksud gue gini, Om Tio tuh Keren dia, sosok Gue juga anjing kenal nih. Tio. Jadi bapak gue keren, jadi pacar bisa juga kan gitu kan. Tinggal lu yang diinterpretasi. Terserah si ABG itu gitu. Gila ini podcast apa sih ini? Maksudnya Om Tio datang ke rumah ibunya udah GR. Iya. Sang ibu nih Iya. yang dulu sepantar sama Om Tio Sangkatan kan? bener. Iya. Itu benar-benar Om Tio datang ke rumah, ibu anak bisa dapat tuh. Iya makanya rata dibikin gue sama Om Tio kan. Rata. Nah itulah gue pengen bayangan tua gue tuh kayak Om Tio. Kalau Mas Anang nggak bayangan tua lo? Enggak. Karena kita rada nyebrang kalau Mas Ana. Gimana? Pembicara Masalah itu- ini terlalu maskulin. Tidak sehat. Terlalu banyak untuk masculinity. Ya, nanti gue akan tunjukkan Ferry lebih tidak sehat dari kita untuk satu hal. 5 menit lagi akan sampai. Jadi Mas Anang itu pagi gue malam gitu. Jadi selalu berseberangan. Mas Anang itu on time gue telat. Oh, Jadi itu perbedaannya gitu jauh. Jadi aku ya nggak bisa telat Lex. Yanti aku tuh udah bilang sama kamu Yanti. Gitu. Kalau Anda masih sekali. Ya kan sering nonton di TV. Tapi kalian ini emang keren-keren yang kenalnya tuh orang-orang hebat gitu loh. Aku kenalnya kalian. Beliau nggak hebat ini. Orang hebat. Iya. Kita pun hebatnya ya karena kenal Ferry Irwandi. Anjir ini kenapa kayak obrolan politisi ya? Abang yang paling mantap. Abang paling top.
Nah, Aku nih top karena kamu Dinda. Iya. Kalau dia ada Dinda di samping abang nih, abang kerasa kurang nih. Aku bocah abang. Iya. Jadi ada kawan gue gituin Fer. Lu udah cocok lah jadi juru bicaranya Mas Anies, nanti juru bicara presiden kenapa kata harus gue kan. disebut? Pasti Gak tahu apa-apa siapa. karena ada Yong Lex. Oh iya. Udah declare belum, Bang? Udah declare belum? Belum. Udah, nah, terus Je- gitu ya bro. Iya. Ya abang paling cocok. Ya. Tapi kalau gua masuk ya lu harus ikut sama gua. Anjir kenapa gua jadi pegawai? Tapi lu pujian lu itu sepenuh hati apa enggak? Setulus hati apa enggak? Ya dia merasa tulus paling enggak. Ah. Kan yang penting enggak perlu niat lu, tapi orang ngerasa apa? Iya benar. Lu ngerasa masuk politik lu tulus apa sepenuh hati apa? Kalaupun masuk ya, gue sih ya Enggak, memang kalaupun masuk gimana? Lu kan udah mau masuk nih. Artinya lu dengan masuk partai aja lu udah masuk politik. kalau masih kalau Oh, belum declare. Emang declare, mau masih. masuk politik? Ya kenapa enggak? Oh. Wah, itu Kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? pertanyaannya sangat penuh dengan kepura-puraan ini. Padahal kita udah ngomong TPS ini 15 kakak, TPS ini berapa kakak gitu. Ini market lo nih. TPS itu bisa didirikan dari atas atau lu Kita masuk dengan sistematis. Udah sampai ngomongin ganti nama ke pengadilan loh. Bang jelasin kenapa minat lu? enggak ya? Ya. Lu jawab pertanyaan kepura-puraannya dia. Iya, Gue kenapa? memang salah satu mas gini kalau kita ngomongin soal gue kan gue nyari pendapatan lewat karya seni kan, lewat buah ide yang gue pikirkan sampai akhirnya bisa menghasilkan uang. Itu kan mata pencarian gue. Itu gue anti banget politik, sangat anti. Antinya titik nggak pakai koma nih bang. Seiring berjalan waktu, lihat situasi, gak bisa nih. Ini gak memang harus karena itu satu-satunya alat untuk merubah regulasi kan. Ya harus lewat mana bang? Terus, nah ini balik lagi ke Mas Anang. Mas Anang kasih masukan gue ke gini, Lex, kamu misalnya kamu itu kuli bangunan gitu. Misalnya kamu itu penegak hukum. Misalnya kamu bidang profesional apapun itu. Terus untuk memperjuangkan industri atau profesi di mana kamu nyari makan, emang harus ngarepin orang lain. Emang kamu ngarepin orang lain? Loh, aku mengharapkan kamu mas selama ini. Lu gak bilang gitu. Kan udah dicoba, cuma kecepatan mungkin. Loh enggak, kita fair aja ya gitu. Maksudnya gue banyak belajar juga sama Mas Anang gitu. Mungkin ya gue jelas kalaupun nanti masuk yang gue perjuangin satu, ya industri musik. Itu mimpi gue. Gue udah ngomong ini ke Ferry udah lama tentang gue punya mimpi. Oh, itu pintu masuknya itu. Ferry yang gak nyampaikan ke kita Oh, semua. jadi konsultan politik lu Ferry Irwandi. Jadi dia udah tahu lu mau masuk politik, mau Jadi, jual industri Gak musik. ada ngomongin politik sama dia. Ini ngomongin Idea, ngomongin mimpi, ngomongin gagasan. mimpi. Ya politik munculnya dari ide juga. Karena mimpi adalah Kunci. Mana gitar kita? Inilah bintang tamu kejutan kita. Jadi ya ideasnya di situ ya. Jadi Masuk gini di bang, dalam akhirnya kepentok sama situasi kalau anjing lo teriak-teriak di luar, emang bawa perubahan juga? Ya enggak juga. Emang mau dengerin juga. Bahkan di tahap jangankan dengerin, keresahan kita di dalam aja di gedung itu belum tentu diomongin loh. ini tadi Terus membuktikan. kalau bukan lo yang perjuangin, ya Masih ya. Masya, mie goreng masuk. Makanya Badar emang. Itu kalau bukan lo yang perjuangin siapa bang? Lo makan yang ngarepin- semua makan. Nah baru kita kemarin diskusi di kantor panjang lebar. Gue tuh suka diskusi kayak tadi juga bang, berjam-jam. Gue nemuin satu titipan pesan dari Tuhan yang gue anggap dari kita bahan obrolan, gue selalu anggap pesan titipan tuh ya. Kalau ternyata gue udah ketemu satu rumus lagi, kalau mimpi itu kita nggak bisa nitip orang bang. Bisa. Mimpi gak bisa nitip orang. Dititipkan. Nggak bisa ditipin orang mimpi. Lo ngeliatin dia makan ini. Oh jadi kalau ada misalnya nih ya, kemarin tetangga gue bos pergi ke tanah suci berdoa apa umroh, ya kan? Nanya dia tanah suci berdoa apa namanya? Kita nitip doa dong bos. Itu menurut lu juga nggak relevan nggak tuh kayak gitu? Nggak bisa. Mimpi doa nitip. Nitip nggak bisa nitip bang. Yang mau kita perjuangin lo harus fight for it dan earn. Ya kalau doa bisa dititipin, mimpi harus lu Tetep pertarungan. bang, nitip doa itu menurut gue offside menurut gue tetap. Oke. Jadi Loh, kepentingan bos. Ya. kepentingan siapa nitip? Kenapa lo titipin? Iya. Kenapa lu nggak sendiri aja yang pergi situ Loh, kan? masa bang gue nitip rezeki dong? Ya kali. Iya. Memang racun bau Indomie ini. Iya. Ya. Kata nitip itu kalau menurut gue tuh udah lumayan negatif ya kata nitip.
Makna negatif buat lu. Just tip tuh juga negatif tuh ya. Enggak juga. Bisa makan dulu lah. Kalau just tip kan lebih ke jasanya, bukan Enggak tipnya. juga. Itu kan barangnya bisa kita beli. Tapi kan lu Sangat bisa dikuantifikasi ya. gini, lu kan bayar. Oh iya. Lu bayar, lu makanya Yang lu beli jasanya kan. ijazahnya tapi tetap bayar. Kalau kita nitip dong tapi nggak bayar itu salah aja. Nitip doa dong, nah gitu. Ya, nitip apapun salah menurut gua. Nitip anak di daycare. Ya nggak Kan penting. Jadi tetap salah juga sih. Itu kan harusnya lu aja harusnya. Iya. Masuk akal. Ini kenapa kita jadi pada ngeliatin dimakanin dulu Iya, ya? makanya Tenang, aku makan cepat. Iya. Ini udah mau selesai. Anda ini Ferry Irwandi apa Tan Boy Kun, Bos? Tapi starknya udah tambah lah. Jadi ya udah lanjut. Iya, nanti Ferry juru bicara Yonglex ya. Nah, saya magang di Total Politik. Nah, sekarang juga nyambi jadi juru bicara Pak Samuel Alexander. Nama Samuel Alexander. Jadi kenapa pintu masuknya musik menurut lo? Karena ya musisi kan kayak kaya Lex, apalagi problem gitu kan. Kita tahu semua. Mimpi dulu gua ke Jakarta ini mimpinya pengen jadi kayak Ahmad Dhani, pengen kayak Ariel Noah. Bang, musisi kaya tapi musisi itu nggak punya masa depan di Indonesia. Masa kaya bos. Itu Mbak Kade mau konser sama Erwin Gutawa. Nggak ada gini, kita sistem royalti kita fucked up. Banyak sistem yang fucked up. Performing rate kita fucked up. Jadi artinya lu kalau mau hidup lu bahagia sampai ujung dunia, sampai ujung akhir hidup lu harus berkarya sampai lu menjelang mati juga. Enggak juga, justru karya itu salah itu Bang. Salah lu emang. Sekarang kita langsung aja. Kemarin anaknya pencipta lagu Bento berapa bulan lalu ngepost di Twitter. Ini pendapatan royalti Bento selama setahun 160.000 apa caranya di Twitter ada. Terus di tweetnya masih mau jadi musisi. Sekarang coba kalau kita pikirin lagu Bento dibawain di semua klub-klub lah sama live band itu gitu. Nah, itu gua nggak tahu tuh. Intinya kalau ada terus satu lagu yang dibawain bayar performing right, gak usah mahal-mahal, ceban aja. Iya. Satu kali nyanyi. Satu lagu ya, lo hormatin si pencipta lagu itu, lo bayar ceban aja. Lo mau nggak? Gua riset, mau kok bang, tapi cara bayar gimana? Terus yang nyiapin caranya siapa? Si regulator dong. Itu ceban kalau dikali berapa klub yang manggung saat itu. Bro, tapi itu kan kesadaran akan royalti, akan hak-hak cipta gitu ya. Itu kan sebenarnya udah disadari juga dan dari mulai 10-20 tahun lalu udah mulai ini kayak diadvokasi sama musisi-musisi sendiri. Adi Adrian Club Project, kemudian Mas Chandra dan Tapi Usman, jagoan-jagoan yang ngurusin nih. Iya, Mas Anang juga. Gue ikut sama Bang Chandra ke OJK atau ngurusin soal Chandra PP2. Leo. Bukan. Salah. Gangguan. Sesekali jadi Ari dan Budi. Cantukan jempreng. Susah juga bos ya. Oke, lanjut. Ngomongin soal itu gue ikut soal kemarin PP24 sama PP56 mau dari sahain sama presiden 6 bulan lalu gitu, gue ikut juga. Poinnya adalah gini, untuk membuat regulator harus ada, untuk membuat regulasi si regulator ini harus ada seniman beneran, seniman praktis yang ngelakuin juga. Harus ada yang di dalam siapa? Sekarang siapa? Ada Mas Anang aja yang beneran praktisi bisa gagal. Gimana kalau nggak ada orang yang asli, seniman asli di sana? Tapi kan gini juga Lex, kalau kita lihat ya, memang ini gue mau tanya ke Ferry juga nih soal economic scale gitu ya. Dari industri kreatif di Indonesia. Kalau di Amerika kan mereka tuh jualnya dua. Film sama senjata yang dijual ke seluruh dunia dan itu jadi pemasukan besar buat negaranya gitu. Nah, apa iya economic scale dari industri kreatif ini sudah layak untuk diregulate dan diatur dengan kayak gitu kan? Kalau kita tahu sangat layak. Indonesia undang-undang pertambangan deh Minerba tuh cepat karena big money di situ, capital ada di situ, orang naruh uang besar di situ. Kalau di musik kan ini oligopoli, pemainnya ya juga itu aja, orangnya dikit. Sekarang kita ngomongin industri kreatif ya, berarti musik, film dan lain-lain ya. Kita ngomongin musik dulu nih. Kita ngomongin musik, Bang. Angka video 1M 2M yang nonton Blackpink itu kontributor terbesarnya orang Indo. Pertanyaannya, sebagai market ya. Gue riset sampai bawah.
Bang, Korea cuma 50 juta orang, kita 280 juta, kita diewe nih sama Korea nih. Duitnya ngerti kan maksudnya? Jadi kayak terus gue riset ke bawah. Ternyata mereka sebenarnya si K-pop ini yang fanatik haus banget. Kok di Indonesia nggak ada barang bagus sih? Kenapa nggak ada barang bagus? Karena jadi musisi masa depannya suram. Nggak kayak di Korea. Jadi ada Nggak kayak- jadi karya-karyanya juga nggak berkualitas K-pop gitu maksud lo? Ya, Karya-karya musisi kita. ya karena Kita bisa suram. debat panjang nih bos di sini bos. Ya karena suram, bukan karyanya bang. Apanya? Sistem untuk memonetize-nya suram. Oh, jadi orang yang mau berkarya ya orang nekat dalam tanda kutip. Iya kalau terkenal ya terkenal, habis itu ya anggap aja lo kayak jadi artis tuh kayak kerja gaji GM atau CEO di perusahaan mana lah yang sebulan bisa 200-300 juta gitu. Tapi mas di luar itu kalau musisi booming karena sistemnya bener, royaltinya bisa sampai anak cucu loh. Nah ini kan mau gue perjuangin ini sistem ini bisa harus bener. Gua sebenarnya dalam posisi yang agak against self ownership property sebenarnya di posisi gua ya. Kenapa gitu? Karena inspirasi ini kan datangnya dari alam kan. Dia orang yang percaya fuck copyright semua milik Tuhan gitu. Gua dalam Tapi derajat kan ada tertentu. hukumnya 50 tahun, Iya. terus 50 tahun. Dalam derajat tertentu. Semua gitu. milik Tuhan kalau dalam sistem komunisme semua negara. Ah, iya, itu Gini, baru gini, gua. Nggak ada kepemilikan di pribadi pandang lah. sebelah mata bang itu yang yang bikin lagu Indonesia Raya siapa? Bayar Supratman. Ya rumahnya lokasi tempat lagu itu diciptain digusur, dijual sama anaknya buat bikin ruko karena nggak punya duit. Bos lebih parah, tempat Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik kita yang kita cintai ini digusur sama Soekarno sendiri bos, dibikin rata bos, oleh siapa? Oleh Soekarno. Nah itu oleh Soekarno sendiri. Pegangsaan 56 yang kita peringati itu udah nggak pernah ada bangunannya, digusur rata Ada kepentingan juga berarti itu. oleh Soekarno sendiri. Dengan alasan Alasannya katanya, kata gua harus cari lagi ya. Iya. ya. Tapi yang pernah kita dengar ya adalah supaya tidak ada pengkultusan kepada satu tempat yang sangat monumental, yang sangat Nah ini rada keluar jalur nih bang. Iya maksud gue artinya kalau bicara gusur menggusur gitu, ada juga kasus gusur menggusur sebuah monumen. Nah, tapi yang kalau sangat ini kan penting. terdesak Tapi ekonomi iya, argumennya. gua ngerti. Ya, Oke, ini oke. ngomongin orang yang kerja di industri kreatif terdesak ekonomi. Iya, Itu iya, dari lanjut. soal musik ya bang. Iya, iya, iya. Kita nih punya barang bagus, misalnya artis yang bagus aja, kita tutup diri aja nih Indonesia kayak Korea Utara nih, nggak boleh ada entertainment apapun masuk. Hidup kita bang, sumpah. Tapi harus worth it, barangnya harus bagus, artisnya harus layak gitu loh. Toh kita juga nggak banyak yang keluar kan. Makanya, Ngapain toh dibuka kita aja. tutup diri aja, Malaysia juga nyangkut, Iya. Singapura juga nyangkut karena mereka nggak punya pilihan artis. Ini musik, film. Sampai sekarang rekor tertinggi film Indo masih diambil sama ya Desa KKN. Kita objektif nggak ngomongin filmnya, tapi cuma 8 juta 9 juta penonton bang. Kalau Hollywood Gue nggak tahu angkanya, tapi masa sih film Indonesia di 280 juta orang ini nggak bisa 30 juta penonton? ya dari market kita aja gitu ya. Ya kalau hitung-hitungan ya sebenarnya. Jumlah screennya aja berapa kan ini baru Jokowi ini yang buka apa daftar Nah sekarang kita negatif hitung-hitungan. Gue investasi, tahu kan? hitung-hitungan film karena gue anak IKJ juga dulu. Jadi hitung-hitungan dunia di perfilman 1 juta penonton itu $1 juta sama aja 15M karena tiket sharing dan segala macam. Jadi kalau 8 juta penonton kan $8 juta. Karena industri kreatif, ya makanya masa nggak bisa. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena LSF kita fucked up. Yang jalanin siapa? Orang tua nggak ngerti apa-apa. Lo tau film The Raid? Film The Raid izinnya bukan film Indo. Iya Hollywood ya. Film Dread Iko Uwais ya. bukan Hollywood. Krunya, Oh, bukan ya, luar krunya ya. orang Indo. Pemainnya Sutradaranya orang Inggris. orang Indo. Kenapa izin? Maksudnya kenapa izinnya nggak orang Indo? Apa dampaknya Indo dengan Karena non Indo? lembaga sensor film kita fucked up. Di LSF kita ada rules nggak boleh ada adegan mencuri. Hah? Polisi nggak boleh jahat. Hah? Maksud gue ini kan film gitu loh. Ini kan film gitu loh. Ini gue baru tahu nih. Baru tahu. Jadi ini kalau bukan Ini kayak- kalau bukan orang kreatif yang perjuangin siapa bang? Ini mirip Hong Kong juga polistorynya Jackie Chan ini ya kali ya. lebih rigid lagi di Indonesia. Lebih nggak masuk akal. Tapi umumnya nih bangsa Indonesia ini yang mayoritas banyak orang tolol umumnya ketika udah
viral di luar baru diakuin, sering kayak gitu. Oh, The Red viral di luar dulu ya. Di luar tuh reaksinya gila bang. The Red itu benar-benar dipuji dari A sampai Z, YouTuber bikin reaction gila. Begitu dia dipuji baru diakuin di dalam. Kan kejadian ini gak sekali 2 kali. Kejadian sama Anggun. Iya. Di dalam gak diakuin, pakaiannya seksi, akhirnya ya udahlah dia ya, goblok jadinya, ngerti gak? Harus tuh ya harusnya orang di bidang yang kreatif, yang mikir objektif harus di situ. Baru bikin keputusan buat bikin regulasi gitu. Fer, gimana menurut lu nih Fer? Secara ekonomi nih. Dari mana kita mulai? Iya, dari ekonomi lah. Masuk ekonomi, scale ekonomi apa kecil secara scale, makanya regulasinya fucked up kata tambahin Young ya? Lex tadi. Tambahin dulu. Beresin dulu. Beresin dulu. rata nih. Ajar. Jadi kalau kita ngomongin industri kreatif itu adalah mother of industry nih. Fathernya itu industri yang lain, ya batu bara, apapun itu father. Ini tuh kayak industri kreatif tuh industri mothernya nih. Iya. Dan mother lebih kadang-kadang lebih penting, lebih sering lebih penting dibanding Wah father. penting banget, dua-duanya penting bang. Iya, lebih sering dianggap lebih penting dibanding father. Nah. Jadi dua-duanya ini penting, mother ini penting banget. Dia ke acara diskusi aja emaknya nganterin, bos. Young Lex. Jadi Respect. industri ibu ini penting banget. Orang udah lapar, udah capek, yang dicari apa? Hiburan. Terus industrinya harus dipikirin. Pelukan ibu ini yang dicari orang kalau udah capek ya. Waktu diundang sama almarhum Glenn gue ke DPR, ngomongin RUU musik, keresahan gue tuh cuma satu. Keresahan gue lagu anak kok gak ada lagi ya. Iya. Kenapa lagu anak gak ada? Emang yang bikin lagu anak siapa? Karena gue riset gini. Riset lu gak banyak juga nih. Gue riset mulu bang orangnya. Gue suka banget. Researcher ini. Iya, emang gila juga lu. Kenapa ABG-ABG pada jadi sering ngewe sembarangan sama sering galau? Karena dari masih kecil nyanyi lagu galau sama orang tuanya, ih lucu nyanyi lagu. Oh, jadi tua itu dianggap lucu ya gitu Lucu. ya. Harusnya dianggap apa unik Era gitu kita ya. kecil bang, gue kecil gue nyanyi lagunya Susan. Kalau besar mau jadi apa? Gue dengerin kasus Satria Baja Hitam. Anak gembala gitu ya dulu. Intinya lagu anak-anak. Terus gue kenapa sekarang gue nggak ada pencipta lagu anak terkenal lagi ya? Karena yang nyipta lagu anak bukan anak-anak kan? Orang dewasa dong. Ibu Sud, Pak Kasur, Bu Siapapun Kasur. itu orang Dulu dewasa. ada ikon-ikon gede dulu. Siapapun itu orang Tibob. Bapak Tibob gitu. Siapapun itu orang dewasa. Ketika dia menciptakan lagu anak sudah tidak sejahtera, ini kan ngomongin perut. Iya betul. Ya gue bikin lagu cinta semalamnya ngentot malam ini. Akhirnya jadi Mantap. orang lupa sama lagu anak ini penting. Kalau lagu anak ini dasar dari rusaknya moral bangsa juga sebenarnya. Lucunya harusnya kan market anak-anak nih kan huge. Gila, Ini iya. ya, gila dan gak rasional ibu-ibu nih kan coba katanya nggak. Kalau anak minta nih Ari pun gak rasional, bos, setengah tabungannya dikasih. Ini ngomongin soal supply kan. Iya. Ketika anak-anak terus ada dan ada banyak, lagu anak-anaknya nggak ada. Lucu Kenapa nggak ada? Karena bikin lagu anak-anak nggak sejahtera. Berarti industrinya fucked up. Berarti regulatornya yang bikinnya fucked up. Itu kan urutan. Iya, karena nggak dijaga dan nggak diberikan Karena tidak regulasi disejahterakan. yang fair dan adil Karena gitu. tidak sejahtera kan. Betul. Akhirnya ada sekarang orang cita-cita gue jadi pencipta lagu anak. Nggak ada. Gak ada. Gue bikin lagu dangdut tentang yang gitu-gitu aja, cinta atau apa, ya itu yang ada duitnya. Jadi ke situ kan. Bahkan Budi pun nggak ada cita-cita bikin anak dia. Ya, Jadi poinnya itu. Nah, secara ekonomi coba sekarang. Farel Prayoga yang anak-anak nyanyi lagu Dini Caknan kan. Siapa? Iya, apa? Iya. Wong kok di bandi. Itu sangat anak-anak gak liriknya? Enggak, anak-anak ngapain ngomongin perbandingan cinta, enggak usah. Anak-anak ya. Anak-anak random. Iya. Ngomongin kenapa pelangi merah kuning hijau kayak apa kayak gitu Iya. loh. Critical thinking ya anak-anak tuh ya. Masa udah anak-anak ya. udah diajarin tentang cinta, makanya umur 14 sudah ngewe. Karena Loh, itu kan dasarnya dewasa gitu. lebih cepat gitu. Lah dikenalin sama cinta lebih dulu. Mantap yang like Loh. seneng gua. Iya betul, Iya, bener juga. Bener gak? Dan itu juga salah satu faktor Yang kemarin menjelaskan di Medan apa Manado, pasangan SMP masa bunuh diri gantung diri gara-gara cintanya
tidak disetujui sama orang tuanya. Jangan-jangan tragedi pada David itu juga gara-gara Salah besar satunya, sebelum variabelnya banyak, tapi salah satunya waktu kecil dia gak ada suplai lagu anak-anak. Loh, dari kecil gue udah dengerin lagu putus cinta, dia itu berarti banget buat gue. Masa anak SMP bisa mutusin buat bunuh diri bareng? Gue SMP mutusin anjing hari ini gue main layangan kemana ya, atau lepas burung dara di mana ya? Woi, Gitu. Galaxy. Nah, gitu. Gak mikir ke sana, Bang. Iya, betul. Lanjut lah, itu keresahan gue ya. Oh iya. Iya, lu juga Anak-anak lu dengerin lagu anak enggak, Fer? Masih. Dan fun fact-nya ya, sebenarnya lagu anak itu masih ada dan masih banyak yang baru. Tapi niche, segmented. Iya. Oh, Bukan soal kecil, Bang. Anak-anak paham, kita enggak. Hmm. Beda antara industri zaman dulu dengan zaman sekarang. Industri zaman dulu itu semua satu muara, satu komunikan dari TV. Anak kita nonton. Sekarang anak kita nonton YouTube, kita main Mobile Legends. Iya, Nah, benar-benar. kita nggak pernah tahu apa yang polarisasi lagi. Kita nggak pernah tahu apa idolanya dia, dan dia juga nggak tahu apa yang kita tonton. Oh, kalau dulu tuh gatekeeper informasinya Iya, jelas ya. jelas. TV gitu ya kan, TV, Doraemon, Doraemon, Shinchan, satu pintu. ya whatever ya, Power Rangers Sekarang di gitu ya. YouTube, no one knows gitu loh. Iya, Oh, benar-benar. ini lagu anak kapan ya? Beberapa kali aku aku juga percaya kalau lagu anak itu benar-benar mati. Tapi sekarang itu mulai hidup. Tapi concern Bang Yonglex tentang pendapatannya apakah sebanding atau enggak, itu juga harus dipikirkan. Karena pertama harus dijual dulu loh. Ada loh lagu anak yang Marketnya. didengerin anak-anak dan ternyata banyak, view-nya bisa ratusan juta, Bisa puluhan juta. Artinya Iya. market tuh support ya. Market tuh ada. Iya. Dan Kayak menghasilkan Baby Shark keuntungan. gitu kan. Iya, ini bukan problem supply and demand justru. Ini problem soal orang aware atau enggak ini ada gitu. Iya. Iya, iya. Nah, itu yang bisa diangkat sebenarnya kalau kita bicara lagu anak. Terus kita tarik lagi ke belakang lagi. Gue ngerti banget concernnya Bang Yonglex tentang musisi ya. Gini, mungkin menurut kita bertiga yang bukan musisi atau yang pengen jadi musisi tapi gagal, Yonglex yang berhasil dan iya diantara Atau enggak gagal, dia bisa musik, suka musik, bisa jadi musisi tapi nggak memilih untuk terjun ke industri. Nggak, kalau bisa memilih saya kita gagal udah. kita gagal udah. Kalau emang bisa jadi musisi, gue mending jadi musisi. Gue mending jadi Ariel. Iya. Gitu. Emang gitu. Gagal udah. Kecuali lu mendapat Lu lebih pilih mana? Ganteng apa jadi musisi? Musisi dong. musisi. Gue juga sama. Ganteng Kayak Nabi Bang, musisi Bang, kayak Nabi. Ganteng musisi apa gede? Aduh. Kalau itu kan bukan pilihan. Itu tebak Tuhan ya. Itu destiny. Oke. Lanjut. Jadi ngerti keresahannya ya. Maksudnya dia pelaku musik profesional. Dia udah banyak mengorbitkan orang. Bisa jadi kepala BRIN gak kan? Oh, dan dia bawa movement loh. Yonglex itu bawa itu kan selera itu relatif ya. Tapi Iya. dia yang sempat menghidupkan hip hop itu naik lagi Iya, dengan peran Itachi Uchiha-nya kan ya. Setelah Iwakir Iya, waduh, dengan segala kontroversinya ya, dia bawa Sweet movement. martabak ya. Terus ya, tapi ada satu sih, ketika kita melihat musisi nggak miskin kok, yang berhasil Iya, banyak, itu. yang kaya banyak ya. Tapi Yonglex itu merasa seharusnya musisi itu bisa mendapatkan lebih daripada yang mereka terima sekarang. Dan itu hak mereka untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya lagu mereka dibawa orang, seharusnya ada kompensasi untuk mereka. Dan ini yang dia ingin perjuangkan. Bukan masalah, mungkin Bang Yonglex ngekomunikasiinnya, nggak ada masa depan gitu. Karena apa yang dipandang orang sebagai masa depan itu sangat berbeda antara satu dan lainnya. Mungkin masa depan seorang Yonglex dibilang, lu punya masa depan ketika lu punya 300 miliar di rekening dengan halal, itu adalah masa depan. Tapi bagi seorang Ferry Irwandi 56 miliar aja. Cukup. enggak lah. Ya 28 lah. Cukup berapa lah, cukup untuk nyekolahin anak di SD negeri. Udah, itu adalah sebuah kecukupan. Nah, standar ini kan berbeda sebenarnya. Dan poin beliau tentang ya seharusnya lebih, dan itu enggak salah loh. Maksudnya hak kepemilikan loh. Lu yang udah bikin lagu lu dipakai orang, seharusnya lu bisa mendapatkan hak lu di situ. Dan mari kita dukung. Gue tambahin. Dan yang bersangkutan yang pakai lagunya mau bayar, Bang. Cuma nggak tahu caranya ya. Cuman kok ribet. Nah, kan di sini ketemu Kayak bayar pajak tuh. Iya, Bang, kan bayar pajak juga ribet. Oh, ini bisa panjang. Jangan main di situ. Bang. Jangan. Tapi Musik. Karena studi kasusnya si penyelenggara acara pernah curhat ke kita.
Dia Kita mau kok gitu ya. dia ngundang nggak usah sebut nama, ngundang artis, bawain lagu artis lawas, mau bayar, dia mau bayar loh. Iya. Kok ribet ya? Iya. Malah orang melaksanakan tanggung jawab nggak dipermudah gitu ya. Jadi kan kontol lah. Ya. Nah, berarti jadi kan itu beliau udahlah, jadi gitu loh. beliau ini mengidentifikasi masalah kan. Ini kalau dia masuk politik, kalau ya, berarti kan dia udah tahu apa yang mau dia lakukan. Basisnya problem. Basisnya problem, bukan soal transaksional, bukan mikir gue mau hidup settle di DPR dan lain sebagainya. Karena kalau untuk settle dengan Dia lebih penghasilan, settle sekarang daripada iya, ngapain? Dia aja udah nggak update YouTube lagi. Artinya duitnya udah banyak. Itu kan artinya seperti itu. AdSense 40 juta sebulannya apa? Apa ini? Cuman gini Bang, kalau pertama berarti kan Bang Budi, Bang Ari ataupun aku ngelihat, oh ini agak beda dari artis lain nih. Iya. Karena dia berangkat dari problem. Iya. Bagaimanapun dia mengkomunikasikan itu ya, tapi kita bisa tahu, oh ya dia berangkat dari keresahan. Kita tinggalkan dulu keresahan ini benar atau tidak. Tapi seenggaknya kita tahu apa yang mau lu perjuangkan. Dasarnya, Iya. Ada dialektika diskursus. Nah, betul. Apakah masuk akal apa enggak, bisa dieksekusi apa enggak, apakah nanti lu di partai lu yang baru itu sama idenya sama lu apa enggak, itu urusan Saya emang nanti. mau masuk partai. Ya, Iya, kan lu kan kalau jadi anggota DPR. legislatif gimana dong? Oh iya. Kecuali lu anggota DPD, bisa lu sendiri, tapi lu Udah gak punya nego. power. Udah Iya, nego. iya. Nah, sekarang tuh problemnya bicara soal skala ekonomi misalnya. Iya. Seberapa besar sih industri kreatif itu berdampak pada perekonomian Indonesia? Potensinya besar. Ada data-data. Potensi emang besar lah, seperti yang dibilang ada 280 juta orang yang haus akan hiburan di sini. Dan bagaimana orang-orang lain melihat Indonesia itu market yang sangat menggiurkan. Fun fact, Mobile Legends itu duluan ada di Indonesia daripada di China. Oh iya. Iya. Padahal itu produk sana ya. Padahal produk sana. Sama tambahan lagi, karena regulasi dan industrinya yang benar, satu artis yang internasional kayak Drake itu ngidupi bener-bener jadi pendapatan negara tuh, negara bagian Kanada itu naik jauh gara-gara Drake. Ya, dan negara terkaya di dunia tuh negara bagian California ya. Jadi kayak maksudnya sepengaruh itu loh artis. Karena Kaya dari di Arab era Saudi. digital ini antara kalau bener-bener karyanya boom internasional itu nyedot duitnya tuh Gampang. udah gampang banyak Bang. Banyak, betul. Tapi di sini yang harus kita sadari adalah kita harus memisahkan antara potensi realita dan present keadaan sekarang. Potensi besar, realita sekarang ya enggak. Nah, kenapa enggak? Karena pertama tadi soal regulasi juga. Kedua, masalah masyarakatnya sendiri merasakan, misalnya kayak kita balik lagi masalah lagu Bento tadi. Kesadaran masyarakat tentang ini nih ada kepemilikan loh. Ya. Itu masih sangat kurang. Berarti kan PR-nya bukan cuma soal regulasi nih, Bang. PR-nya soal menyadarkan bahwa Campaign ya. iya harus ada kampanye lebih detail lagi Tapi soal buat orang-orang yang tadi kata Bang yang Dia mau bayar tapi repot. mau bayar tapi nggak bisa. Kayak Ahmad Dhani gitu mau bayar, oke gue dapat dari segini nih 10 juta. Bang. Ini apa nih? Bang. Breakdownnya apa? Makanya Ahmad Dhani kan cabut dari itu. gini, kita bicara realistis ya. Mungkin yang bayar kebetulan ketemu sama Yonglex. Iya. Berapa banyak band-band gigs yang ya udah gue main gue bawa. Iya. Ya makanya kan harus dibikin regulasi. Nah, Kalau regulasinya dibikin, Band-band setiap lagu yang mau dibawakan di acara apapun, Didaftarin. kondang kan sebelum gini nih, Iya. coba kita breakdown lebih detail ya. enggak tunggu dulu, Bang. Kan ada izin keramaian. Tunggu dulu. Oke, Nah, oke. masalahnya adalah dalam membuat regulasi itu enggak kayak kita ngisi air putih di gelas. Paham? Artinya apa? Intinya susah kan? Kebanyakan regulasi mental adalah ketidaksadaran atas awareness ini dulu nggak dibangun. Betul. Dulu, berapa banyak musisi yang ngomongin soal dilarang nge-cover kena denda dan lain sebagainya. Mesti tolong emang Iya. rata-rata. Ujung-ujungnya apa yang kena bashing adalah musisi itu sendiri. Karena masyarakat nggak sadar itu. Lu kan udah banyak duitnya, lu ininya. Iya, Jadi lu. regulasi itu dalam setiap tahapan itu harus jadi yang terakhir, bukan yang pertama. Karena sebagus apapun regulasi yang lu susun, kalau nggak Nah, merasakan Ini gue masuk nih. Nah, Ini kan telur sama ayam bos duluan Bang. Iya. Jadi poinnya waktu bikin regulasi, ajak ngobrol lah rame-rame. Bikin Nah. forum umum gitu loh. Mau ada regulasi nih. Siapa yang mau kasih masukan yuk. Tapi yang ngomong ini harus orang terkenal dong. iya. Harus Ariel misalnya. Dia mau ngomong regulasi musik. Sini live streaming yuk ngomongin ini. Itu kan akan track attention. Itu yang gue Emang maksud. itu bisa lahir dari kalau bukan artis. Enggak. Ya harus artis yang
ke dalam dong akhirnya kan. Makanya yang gue bilang regulasi itu dibuat setelah awareness. Itu kenapa gue tambahin. Oke, gue setuju ada regulasinya, tapi yang harus lu pikirkan, kan lu serius nih kalau berpolitik ya jelas mau serius kan, Berarti bukan gimmick. masalahnya adalah awareness dan regulasi ya. Ya itu harus dibangun, jangan sampai Kalau lupa. kebaliknya gimana? Misalnya bikin regulasi dulu, terus kemudian didiseminasikan, Itu top down disosialisasikan. namanya. Kenapa harus kebalik bang? Orde Baru lakukan itu semua, nggak ada proses Bang. mendengar diri dari bawah. Lu mau orde baru lagi ya? Kan bisa dibantah. Itu kalau bisa jalan berbarengan kenapa enggak? Iya. Proses kalau bisa proses berjalannya regulasi. Karena kata Bang Ferry, regulasi harus paling sulit, paling ujung baru untuk mengenforce. Ya ini gue setuju nih. Regulasi paling Kesadaran ujung. publik iya. Regulasi paling ujung gue setuju. Tapi kan sekarang udah berbahaya kan? Artinya mau duluan mana nih? Nungguin orang Mas Ari bahwa musik adalah hak. Ini hak cipta, kekaryaan. Satu Ari beres. Oke, aku bayar. Kevin. Ya gak kamu gitu bang berarti. Kan capek bos. Kita ambil cara lebih. Ada yang bilang ya udah, gue bikin regulasi dulu. Akhirnya Ari, Kevin, Ferry yang tadi yang nggak ngerti harus tunduk sama aturan. Ya sekarang ya. Ya Sekarang nggak ya. bisa. Ya itu yang lo mau kan misalnya kan? Iya. Aturan dulu aja. Enggak, Baru kemudian Enggak itu kan gue mau. Gue berubah karena dikasih masukan loh. Wah itu, nah ini berarti calon wakil rakyat yang oke. Karena mau mendengar. Mau mendengar. Gue berubah karena jadi Young Lex, DPR-ku. enggak, sekarang Ya udah ayo les, partai gua menurut satu. Gua Lex Sugar gua. tadinya gue regulasi dulu. Nah gue coba dengerin dia. Sekarang gue coba pikirin caranya. Nah itu bang. Kita bikin caranya. Oke. Let's say gue ini Judika ini nama terkenal semua. Iya. Kita ngumpul yuk tapi live streaming. Nah. Ngomongin tentang regulasi musik yuk. Mulai kan timbul awareness. Tapi harus ada orang yang mau jalan gitu. KOL lah ya. Bro, Gitu. bukan Jadi itu. solidarity Bro, makernya. itu kan Iya. udah dilakukan berkali-kali sama papat musisi-musisi papat atas. Enggak bang. Enggak, Bang. Selama ini yang dilakukan musisi adalah kita ketatin dulu. Gini, Dan, satu dan kedua kedua. bener kata lu Fer. Iya. Lu mikirin diri lu sendiri. Nah, betul. Jadi Gitu kan? musisi, Iya nggak? yang musisi itu kan rakyat nih bos, otak rakyat nih bos. untungnya kan Rasa itu kurang. Iya, rasa ya. rasa penghargaan ini ya. Iya. sekarang masuk gak sama Properti, statement ya. gue kalau gue bilang musisi gak ada masa depannya. Kalau perutnya kenyang dia mikirin gak soal itu. Kalau perutnya udah kenyang dia pasti bakal mikirin itu dong. Iya. Chandra Darusman gua rasa kenyang lah. Berapa orang yang kenyang? Maksudnya dia mau mikirin tuh. Dipikirin kok, diperjuangin juga kok. Iya makanya artinya kan gak apple to apple. Musisi yang lapar baru bisa mikir regulasi kan gak gitu dong logikanya. Nah ini Young Lex kenyang mikir berarti emang oke Ya artinya banget. lu tesis lu nggak ini juga artinya memang kesadaran kan yang Iya. nomor satu. Emang nomor satu kesadaran. Iya. Makanya gue bilang ketika lu maju dengan kesadaran, lu jangan lupa juga ada kesadaran yang lain yang harus dibangun. Di sini cocok. Cocok kan? Cocok kan bang? Disinilah kita pentingnya menegakkan liberalisme yang Enggak gitu. karena salah satu Bukan fundamentalnya adalah penghargaan terhadap properti Bukan rights. liberalisme. Nikmatin ya. Disinilah pentingnya dibangun dialektika. Nah, liberalisme udah hak terhadap kepemilikan Poinnya gini bang, poinnya musisi-musisi yang tolol ini ya mikirin tuh diri sendiri aja gitu. Oh musisinya. Iya, maksudnya musisinya apa? musisinya. Rakyatnya. Oh. Sinilah yuk ngumpul yuk. Hmm. Gak usah ngomongin bisnis sih, ngumpul aja yuk nongkrong. Gak mau. Terus apa Kenapa nggak mau? solusinya Dan menurut ini kan memperjuangkan buat dirinya Iya, di masa kenapa depan nggak mau? juga. Ya, emang Nah, buat dirinya aja nggak mau, apalagi buat orang lain. Ya sekarang masalahnya emangnya dia mau perjuangin buat masa depannya, nggak peduli juga dia. Oh, dianya Lu seniman rockstar bebas gitu. Poinnya adalah gue harus cari Orang- orang sepemikiran dong. Gua Itu tit- aja dulu. Gue titipkan ide dan Nggak harapan gue dititip ke dia. Gue gak nitip bang. Gue nyari orang yang sama supaya bisa ngobrol bareng dulu yuk sini duduk yuk. Nah ini juga Itu aja dulu tahapnya. Gak usah jauh-jauh gitu loh. Bang Young Lex. Ah. Karena kami semua di sini nggak mungkin nyalek dan kami Pasti itu. merasa ada keterwakilan di lu ya. Bangsat. Mantap juga nih. Enggak nih gue ada satu kepastian yang bikin gue agak tenang dari Ferry ini. Gue yang pasti kita bertiga ini nggak mungkin nyalek. Dia udah mewakili kita ya. Ya, berarti keterwakilan. Dia dalam artian mewakili kita, yang kedua bisa aja ngunci kita berdua. Biar Young Lex aja. Karena setiap konten Ferry pasti ada 1-2 yang komentar Bang Ferry nyalek ya. Bang Ferry mau masuk partai apa? Pasti ada gitu bos. Nanti nggak jadi ruang publik kita kalau nggak ada. Jadi gini bang, ada satu yang gue kritik tentang titipan. Ya, gue sangat-sangat menghargai lu dan sangat-sangat salut sama lu yang merasa lu nggak harus nitip ke orang.
Tapi yang harus lu sadari adalah nggak semua orang Yonglex. Kadang kita butuh diwakilkan. Untuk itulah lu menjadi wakil rakyat. Anjir. Karena nggak semua orang bisa melakukan yang lu Iya, lakukan. iya, Bang. Itulah gunanya iya. titip-penitip ini kan, Nah, Bos. kayak yang di awal tadi perbincangan. Nah, gue mau musik Indonesia lebih baik, industrinya lebih hidup. Gue mau nonton film yang berkualitas. Gue mau Lagu anak-anak. lagu-lagu anak-anak mulai booming lagi. Iya. Mau industri ini bisa menyaingi Korea karena kita punya potensi itu, kita punya bonus demografi. Tapi kita bukan Yonglex yang emang bertahun-tahun atau puluhan tahun di situ dan tahu keresahan di situ. Jadi perlunya Menitipkan. karena aku udah titipkan sama Mas Anang dulu, Mas Anang belum bisa memperjuangkannya. Gitu. Masalah kena pula di akhir-akhir undang-undang musik itu kan Iya, makanya. budaya lokal segala macam. Tapi kita salut sama Mas Anang. Tapi yang membedakan Iya, Bang benar. Yonglex ini dengan beberapa orang yang berjuang mungkin di skup yang sama adalah dia nggak ragu untuk kemanapun. Betul. Dia menyuarakan pendapatnya, dia minta dikritik dari pendapatnya, terus dia masukkan, dia jadiin note, dia bahas lagi. Jadi karena udah lumayan lama lah kenal ya. Argumen dia itu bobotnya nambah, Bang. Iya, iya. Benar. Makin solid, makin solid. makin solid. Dan Iya. itulah tadi pentingnya dialektika. Iya, dan Sangat ini- pentingnya mau denger juga sih Bang. Maksudnya Dan dia punya ide satu yang solid dan itu yang akan diperjuangkan. Kalau Isaiah Berlin bilang ada 2 tipe kepemimpinan nih, Bos, leadership. Satu hedgehog, 2 fox. Hedgehog ini landak, Bang. Itu kayak Churchill sama Soekarno. Churchill itu misinya, visinya, mimpi cuma satu. Gua fight against Hitler, udah itu aja. Atau bisa itu Churchill aja. ya. Selesai. Soekarno, gua merdeka, udah itu aja. Nggak ada pikiran lain. Itu hedgehog tuh. itu bukan aja, itu Iya, maksudnya besar ya. gede banget bos. Iya, satu. Iya. Ada yang Fox itu hari ini gua musik. Besok Amiras juga mantap. Ya kan ternyata undang-undang uang kartal oke juga gitu. Ada juga Bang. Bang, gue gak bisa Tapi dibeli berhasil Bang. Gue juga. berani ngomong gue gak bisa Nah, dibeli. lu Karena udah pernah gue lewatin Bang. Lu kayak Churchill sama Soekarno lu gue lihat. Masalah duit udah selesai lah ya. Udah beres gue masalah itu. Iya. Cari Udah beres mobil banget. parkirannya ya susah kemarin tempat ferry kan. Iya. Ya mobil mantapnya Yonglex ini kan. Jadi Mercedes Sprinter ini ya. dan itu berkesan sekali ya, seorang Yonglex dengan semua bentuk dan kontroversinya ini, dengan tatunya ini datang ke situ dengan ibu. Wah itu Itu ini ya pecah ya. Gue nyeritain itu ke semua orang gitu. Iya, gua Kenapa juga. lu mau temenan sama Yonglex? Lu nggak tahu orangnya kayak Iya. gimana. Iya kan. Sementara gue tuh pernah protes ke emak gue nih. Lucu nih, lucu Aktivis nih. Bang. Aktivis dia agak mantap nih gue kan. Dan rumah gue tuh tempat kumpul teman-teman aktivis gue. Mak gue kan anak kedua, anak bontot, anak mami dong. Tapi kan di rumah aja, di dalam lingkungan privat. Mak gue keluar kamar bos, ada teman-teman gue rame, gue lagi pidato kebudayaan kan. Nah, sini cium mama, cium mama. Itu gue kayak masa gitu sampai sekarang. Nah, Bang. gue malu. Gue bangga sama lu karena lu top bos. Kalau kawan ini cium mama itu konteksnya ada lagi bos, emaknya kepala security kedutaan Amerika bos. Suruh cium gitu. Mau nggak mau. Itu kontras banget ya. Tapi gini lah gitu. Kita idea Bang Yonglex kita udah dapat dahsyat dan sayang banget orang cuman tahu Yonglex tuh ya wajah ya kan gitu kan. Karena ini orang man of culture. Gimana tuh man of culture tuh gimana? Ya, mukanya bisa jadi kayak poster Che Guevara itu di masa depan ya. Iya. Satu hal ya, kalau orang udah suka Yonglex, Si dia ikonik loyal. Iya. Dia sangat-sangat loyal. Dia melakukan banyak. Lu akuin lu melakukan banyak hal yang buruk gak Bang? Enggak, bukan buruk ya. Bandel. Salah. Oh bandel. Oke. Karena gue bedain bandel sama jahat. Gue sampai detik ini belum pernah jahat sama orang. Buruk itu jahat. Enggak, buruk bandel. Ya buruk bandel. Maksudnya itu buruk adalah bandel. Kan relatif tadi. Ya gue bandel, gue cowok bandel. Karena kalau nggak bandel gue nggak bisa sampai rugi sini. buat gua aja kalaupun rugi ibaratnya gitu kan. Kan bandel. Tapi ada beberapa poin nih. Ini mungkin Bang Ari atau Bang Budi juga bertanya kan, karena Yonglex ini adalah sensasi bertahun-tahun gitu. Gue tuh mau Mitos deh ini bos. legend. Iya mitos bos udah. Gue mau nanya Bang, kenapa? Gini. Pertama, lu kan orang yang berangkat dari bawah sekali. Lu orang dari berangkat bawah sekali. Lu dulu office boy, lu rekaman dan segala macam. Dan sampai di satu titik, lu dibenci semua orang. Ya, lu dibenci semua orang, lu diserang semua orang. Apa yang menyebabkan hal kayak gitu nggak berpengaruh sama lu?
dan apa yang menyebabkan ternyata karir lu masih bagus gitu. Itu mungkin jadi concern banyak orang ya, apalagi era sekarang. Era sekarang kan butterfly effect itu bisa sangat luar biasa gitu loh. Banyak orang yang udah kena dan crash gitu Nah, kan. ini dan di dunia politik banyak politisi gagal mengelola haters. Iya. Dan jadinya anti kritik. Tapi lu kan nggak kayak gitu. Oh, enggak, Lu udah biasa dengan makan bang. Gini, Bang. Kalau kita ngomongin soal kritik, baper, terus emosi, dikatain orang segala macam, itu kan ngomongin soal pilihan. Ketika gue dikatain orang gue bego, gue tahu gue nggak bego. Ya ngapain Marah. jadi sampai tersinggung ya. sakit hati itu pilihan, Bang, bukan. Sakit hati itu pilihan, bukan lu kayak bego lu. Iya, anjing gue bego ya. Itu kan dia memilih untuk membenarkan kalau gue tuh bego, dan gue tahu gue nggak bego. Dan gue gak perlu mengklarifikasi kalau gue bukan bego. Ngapain? Gila. Buat apa? Dalam demokrasi itu maksudnya gini. Ngapain? Demokrasi modern hari ini, Yonglex ini kompatibel loh. Dia Sangat. punya otot politik yang kuat karena udah biasa dibully, dikata-katain Se-Indonesia orang. loh. Iya, Bener. betul. Iya, saingan lo di politik tuh ngabalin, Bos. Yang dipuji dan dikatainnya itu sama-sama tinggi, Bos. Iya, Jokowi juga. Oh iya, Pak Jokowi. Iya. Berarti modal yang dia miliki ya lumayan strong lah. Gede, Ya. Bos. Dan itu orang-orang yang punya authenticity Nah, di politik. ini masuk ke sesi kedua nih, karena nyambung bagus banget bridging Ferry ini. Gua agak Ferry ini agak Total politik bakal gue kudeta. Ini gue udah ngomong di balik meja sama staff-staff kalian. udah galang kekuatan. Udah galang kekuatan. Ini kekuatan sipil yang akan menggulingkan ini Tapi gitu. kan masalahnya lu kan gak biasa punya staff, Fer. Oh iya juga ya. Dia sendiri nanti editor stres kan. nanti main gitar semua. Editor gue yang stres. Lama. Ini. Kalau di sini mereka kerja, gue mari main gitar. Jangan lu nanti kerjaan mereka lu ambil. Oke lah, berarti Kompatibel sama revolusi total politik gue tunda dulu. Gue belajar dulu. Belajar jadi bos. Itu. Kalian kerja di sini cukup 2 bulan sama saya. Jangan lebep.